Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah dengan orang-orang yang sabar. Kita sering mendengarkan ayat ini yang disampaikan oleh para ulama, para dai, para ustadz tentang bahwa salah satu di antara cara menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan melakukan ibadah sholat. Pertanyaannya adalah, sholat seperti apakah yang bisa menjemput pertolongan Allah dalam kehidupan kita pada saat kita mengalami ujian yang berat? Di luar sana banyak orang yang bilang, saya sudah sholat tapi kok hidup saya gini-gini aja. Saya sudah sholat tapi kok doa saya belum dijabah. Saya sudah sholat tapi kok masalah saya masih belum selesai. Saya sudah sholat tapi kok musibah saya terus beruntun, tidak pernah berhenti. Saya sudah sholat tapi kok musibah terus saja terjadi dalam hidup saya. Nah, sekarang teman-teman yang dirahmati Allah, kita perlu belajar sholat seperti apa yang bisa menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala secara ajaib. Mari kita renungkan sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa dahulu di masa Nabi ada seorang laki-laki di kota Madinah yang melakukan perjalanan antara kota Syam ke kota Madinah untuk berdagang. Di tengah perjalanan laki-laki itu dirampok oleh para perampok dan diberhentikan oleh seorang laki-laki. Kemudian hartanya diambil. Lalu setelah itu laki-laki itu menghunuskan pedang pada pedagang tersebut. Pedagang ini mengatakan, "Wahai fulan, jika engkau menginginkan hartaku, ambillah, tapi biarkan aku melanjutkan perjalananku." Perampok itu mengatakan, "Adapun harta itu sudah menjadi milikku, sekarang aku menginginkanmu, aku ingin membunuhmu." Merasa tidak punya pilihan, akhirnya pedagang ini mengatakan, "Wahai fulan, jika engkau ingin menyakitiku ataupun membunuhku, maka lakukanlah. Tapi sebelumnya berilah aku kesempatan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat." Lalu perampok ini mengatakan, "Ya sudahlah, kalau begitu sholatlah, aku akan memberimu waktu sebentar." Maka pedagang ini pun mendirikan sholat dengan sholat yang sangat khusyuk. Di dalam sholat laki-laki ini, setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca sebuah ayat di dalam surah An-Naml ayat 62. Apa ayatnya? Dia membaca kalimat, "Aman yujibul mutar iza da'a wa yaksifu syu wa ja'al falakum kulafa al-ailaha ma'awah qalilam ma tadzakkarun." Bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kalian khalifah di muka bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan lain yang patut disembah atau dimintai pertolongan? Sedikit sekali dari nikmat Allah yang kalian ketahui. Sadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat yang dibaca oleh pedagang tadi ketika dia sholat 2 rakaat. Dia membaca kalimat ini dengan penuh penghayatan dan perenungan. Dia mentadaburi ayat ini. Amway yujibul muddatar zada hahu wa yaksifu su. Bukankah dia Allah yang memperkenankan
doa orang-orang yang dalam kesulitan dan menghilangkan kesusahan. Ia menghayati ayat ini, ia mendataburi ayat ini sehingga muncullah rasa yakin di hatinya bahwa harapannya saat ini satu-satunya adalah Allah yang mujibul mudthor, dalam kondisi kesulitan, di dalam kondisi terancam. Mudthor itu bisa bermakna terancam, kesulitan, kesusahan, dan berbagai macam makna dari ketidakberdayaan. Siapa yujibul mudthor? Siapa yang memperkenankan doa orang-orang yang tidak berdaya selain Allah? Wa yaksifusu, dan menghilangkan kesusahannya selain Allah. Maka muncullah rasa yakin di dalam laki-laki ini setelah membaca ayat tersebut. Setelah selesai dia melakukan sholat, kemudian dia mengangkat kedua tangannya, dia berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang mulia. Ya Rob, wahai Tuhan yang maha pengasih, wahai Tuhan yang maha penyayang, wahai Tuhan yang maha mulia, wahai Tuhan yang menampakkan makhluk, wahai Tuhan yang maha mengembalikan, wahai Tuhan yang melaksanakan apa yang Ia kehendaki. Aku mohon dengan cahayamu yang memenuhi sudut-sudut arasmu, hamba mohon kepadamu dengan kekuasaanmu yang menguasai makhlukmu, dan dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, ya Allah. Wahai Tuhan yang maha penolong, tolonglah aku. Laki-laki ini berdoa meminta kepada Allah dengan menyebut kebesaran Allah di aras, menyebut cahaya-cahaya yang dimiliki oleh Allah yang meliputi arus yang sangat mulia. Tiba-tiba setelah selesai berdoa, muncullah seorang laki-laki dengan pakaian hijau bercahaya. Dia mengendarai seekor kuda yang berwarna abu-abu. Dia mengeluarkan pedang, lalu perampok tadi itu mencoba untuk menyerang laki-laki berkuda itu. Tetapi laki-laki berkuda itu menendang dengan kudanya sehingga perampok ini terhempas, terjatuh. Kemudian laki-laki itu tersebut membunuh perampok itu seketika. Kemudian pedagang itu bertanya, siapakah Tuan? Lalu penunggang kuda itu menjawab, ketahuilah, saya adalah malaikat yang turun dari langit ketiga. Ketika kamu berdoa kepada Allah kali yang pertama, kami para malaikat mendengar suara gemerincing dari pintu-pintu langit, sehingga para malaikat bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba muncullah doamu kedua, hingga pintu-pintu langit terbuka dan nampaklah cahaya yang sangat benderang. Dan di doamu yang ketiga, datanglah malaikat Jibril kepada kami seraya berseru, siapakah di antara kalian, wahai para malaikat, yang mau menolong hamba Allah itu? Lalu aku memohon kepada Allah agar Ia mengizinkan ku melaksanakan tugas ini. Wahai hamba Allah, ketahuilah, barang siapa yang berdoa dengan doa yang engkau baca tadi, ketika dalam kesedihan, penderitaan, dan dalam keadaan sedang susah, maka Allah akan melepaskannya dari kesedihan dan akan menolongnya. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, itulah salah satu kisah tentang keajaiban sholat. Seorang pedagang yang dengan sholat itu Allah SWT mendatangkan pertolongan yang luar biasa dalam masalahnya. Pertanyaannya adalah, apa rahasia sholat pedagang itu sehingga Allah mendatangkan malaikat khusus yang menunggangi kuda berwarna abu-abu, lalu malaikat ini membunuh perampok yang ingin mencelakai pedagang itu? Salah satu rahasia sholat pedagang itu, kata para ulama, adalah ia melakukan ibadah dengan ihsan. Seperti yang dikatakan Nabi tentang bab ihsan, antabudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ketika engkau beribadah kepada Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Di sini Nabi mengajarkan kepada kita tentang sholat yang terkoneksi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
terkoneksi dalam yakin dan iman sampai seolah-olah kita melihat Allah. Artinya, ketika kita bisa sholat, seolah kita melihat Allah, lalu dengan kondisi seperti itu, kita meminta pertolongan Allah dengan penuh keyakinan, itulah sholat yang mendatangkan pertolongan Allah. Atau kita nggak bisa membayangkan bahwa kita melihat Allah, karena itu memang sulit, maka yakinlah Allah melihat kita dan itu pasti. Artinya bahwa Allah itu pasti mendengarkan kita, melihat kita, dan sedang menunggu apa yang kita butuhkan. Maka orang-orang yang bisa melakukan sholat dalam keadaan benar-benar seperti sedang bertemu dengan Allah, lalu dia meminta pertolongan Allah SWT seperti pedagang tadi, maka sholatlah itulah yang disebutkan Al-Quran, wasta'inu bis sabri was sholat, sholat yang bisa mendatangkan pertolongan Allah SWT. Semakin sering kita melakukan sholat dengan ihsan, benar-benar seperti bertemu dengan Allah SWT. Kalau kita nggak bisa ngerasain bagaimana cara menghayati, melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Dan kalau kita mendawamkan ini dalam sholat 5 waktu dan dalam sholat sunnah kita yang lain, terutama sholat tahajud, maka insya Allah sholat kita sudah menjadi jalan keajaiban dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.